Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawar ya. Jadi alhamdulillah sahabat Samudra Etawar semuanya dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini, malam hari ini teman-teman, mungkin sangat banyak sekali dari sahabat Samudra Etawar semuanya yang masih belum memahami kenapa kadang-kadang kita sebagai peternak atau pembreeding waktu malam mungkin kita harus sesering mungkin untuk ngecek hewan ternak kita, kambing kita terutama, agar apa? Agar kita dapat mengetahui kondisi terbaru kambing kita, hewan ternak kita teman-teman. Jadi mungkin sangat banyak yang masih belum memahami. Kadang-kadang sudah dikasih pakan lalu ditinggal, tidak dicek lagi malamnya untuk perkembangannya gimana, sudah ada pada tenang apa belum, makannya sudah habis apa belum. Kita memang harus telaten, bahasanya telaten, diteliti, dicek di kandang teman-teman semuanya. Jadi untuk kali ini kami ingin menghimbau ke teman-teman semuanya, ingin mengingatkan ke sahabat Samudra Etawar semuanya, bila mana anda semuanya sebagai peternak atau pembreeding, Anda harus benar-benar ditekan, teliti, telaten, harus waspada. Hewan ternak kita sudah makan cukup apa belum, sudah kenyang apa belum, menu makannya sudah dihabiskan apa belum, ada yang masih kurang makannya, apa ada keluhan, itu kita harus teliti kalau malam hari. Karena sangat banyak sekali, kadang-kadang ada yang dikasih comboran terlalu kenyang, misal seperti itu. Kalau kita tidak cek lagi di kandang, kita tidak tahu kambing kita bermasalah apa tidak, harus diingat. Dan lagi kadang-kadang ada hewan ternak kita waktu malam hari untuk waktunya istirahat, misal kadang-kadang kebanyakan istirahat tapi ada yang belum istirahat. Kita harus cek kenapa, ada keluhan apa tidak, kok kambingnya beda. Jangan-jangan nanti tidak, misalnya apa, kambingnya kembung atau mungkin pilek, gregesi, jelenter seperti itu. Ada juga kambing-kambing yang istilahnya punya keluhan, coro istilahnya mungkin awake dhewe mungkin gregesi, semlenget seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kontrol, kita harus teliti hewan ternak kita teman-teman semuanya, itu harus diingat. Dan khususnya juga kepada sahabat Samudra Etawar semuanya, bila mana anda mengasih menu makanan teman-teman semuanya, menu makanan kambing kita, kalau bisa jamnya harus rutin, menu makannya cukup, pola makan bagus, gizi proteinnya cukup, seperti itu yang paling utama harus diingat. Jadi jangan asal ngasih makan. Terus untuk makan yang baik itu seperti apa? Untuk mengasih menu comboran yang jelas intinya. Untuk porsi tidak perlu terlalu banyak. Jadi dilihat dulu kambingnya teman-teman, dilihat dulu kambingnya kebutuhannya seberapa, harus kita imbangi seperti itu, harus kita samakan. Jadi kebutuhan si kambing itu seberapa kita harus pikirkan. Kalau memang kambing sudah cukup, kambing perutnya sudah cukup, sudah kenyang, ya jangan dikasih lagi, itu berbahaya. Jadi misal kambingnya perutnya masih belum isi, ya mungkin kita tambah lagi porsinya seperti itu. Jadi yang dimaksud menu yang bagus itu seperti apa, kita harus sesuaikan kambingnya masing-masing. Jadi kita lihat, kita cek, kita kontrol kambing kita, kambingnya sudah kenyang apa belum. Itu harus diingat. Kambingnya terlalu kekenyangan apa tidak. Kalau kekenyangan mungkin perutnya bisa membesar seperti itu. Nanti kalau terlalu membesar bisa istilahnya apa? Ndak gayemi. Bahasanya ndak gayemi, jelenter. Mungkin itu faktor kebanyakan comboran. Lagi dilihat kambingnya untuk kotorannya gimana, aman, normal apa tidak. Kalau nanti ada kotorannya terlalu apa itu namanya, ada juga yang diare, mencret seperti itu juga faktor mungkin terlalu banyak comboran. Kita harus hati-hati untuk penyajian comborannya.
Jangan asal kambingnya lahap, mangan seneng, dikasih banyak, akhirnya terlalu kekenyangan dan hasil untuk kotorannya mungkin buang air besar yang jelas tidak normal, tidak seperti biasanya. Itu mungkin sangat banyak sekali yang belum dipahami dari sahabat Samudra Hitam semuanya. Dan lagi teman-temannya, lagi kebanyakan untuk kambing waktu malam hari itu biasanya sering makan. Jadi kalau bisa diusahakan kalau malam hari itu dikasih makanan. Nanti kalau sudah malam hari dikasih makanan, nanti biasanya kambing itu setelah istirahat bangun dia makan lagi seperti itu. Jadi jangan sampai waktu malam hari itu sama sekali tidak dikasih makanan. Entah itu rambanan, entah itu rumput, entah itu comboran, walaupun sedikit dikasih malamnya. Biar mungkin sore dikasih sedikit, malam dikasih lagi tidak masalah. Yang jelas intinya jangan banyak-banyak untuk ngasih comboran atau makanannya. Contoh misal seperti saya, biasanya setiap jam segini, jam 8, 9, itu saya kontrol lagi, saya kasih rambanan. Rambanan cukup. Kalau memang ada kambing yang masih belum kenyang, kita kasih tambah lagi comborannya sedikit. Setelah itu baru bisa kita tinggal. Yang penting kita tinggal waktu malam, kita tinggal istirahat. Kambingnya pun juga dikasih sisa makanannya. Jadi menu makanannya dikasih tambah sedikit, biar nanti malam misal dia bangun mau makan lagi seperti itu, biar lebih efektif. Jadi tidak kosong untuk tempat makanannya. Kalau sampai kosong kasihan kambingnya teman-temannya. Yang jelas untuk kambing itu biasanya kalau malam sering sekali setelah istirahat dia pasti makan. Itu harus diingat benar-benar. Jadi harus kita kontrol, harus kita cek, harus kita teliti. Jangan sampai hewan ternak kita ada masalah. Karena untuk pengobatan itu lebih susah. Maksudnya kalau kambing kita sampai terjadi hal yang kita tidak inginkan, itu nanti akibatnya mungkin pengobatannya yang jelas lebih sulit atau lebih susah. Jadi tidak gampang untuk proses pengobatannya. Kalau bisa jangan sampai terjadi hal-hal yang fatal, jangan sampai terjadi yang terlalu parah. Itu yang harus kita tekankan kepada hewan ternak kita. Misal mungkin malam kita cek ada kekurangan apa, mungkin kambing kita sudah waktunya mandi, mungkin diagendakan seperti itu, besok dimandikan, dicek. Oh kambing kita mungkin ada yang birahi, jadi diagendakan, besok pagi langsung dikawinkan seperti itu. Atau mungkin bahkan malam hari pun juga bisa dikawinkan, jangan khawatir. Misal malam dikawinkan satu kali, besok pagi dikawinkan lagi satu kali, itu lebih bagus. Jadi kita harus, intinya kita kontrol, kita teliti hewan ternak kita. Itu yang paling utama. Seperti contoh seperti ini rambannya, hijauannya, menu makannya sudah habis seperti ini. Ini nanti kita buang kayunya, nanti kita kasih tambah lagi hijauannya, biar nanti malam bisa buat temilan. Biar setelah istirahat bangun, kalau ingin makan kita kasih seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi yang masih kita, yang sudah habis harus kita tambah lagi teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya apa itu namanya, sore dikasih makan, selepas itu ditinggal, tidak diteliti, tidak dikontrol. Kalau kambingnya apa itu makannya habis, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu sangat berbahaya. Misal contoh dari semalaman kambing tidak makan, terus setelah pagi langsung dikasih comboran banyak, itu juga berbahaya. Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang ada malam tidak dikasih makan, karena apa? Rambannya mungkin rumputnya habis, tidak dikasih makan, lalu setelah pagi langsung dicombor banyak, kenyang-kenyang. Itu juga berbahaya. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa malam harus dikasih hijauan, rumput atau rambanan, terserah, yang penting dikasih hijauan buat pencernaan. Misal pagi langsung dicombor, terserah, tidak masalah.
intinya malamnya sudah dia konsumsi hijauan atau rambanan. Jadi misal pagi langsung dicombor itu enggak apa-apa, enggak masalah. Beda lagi kalau malam tidak dikasih hijauan, rumput atau rambanan, terus pagi langsung dicombor, dikasih combor banyak, itu agak berbahaya teman-teman. Jadi agak berbahaya. Nanti bisa bermasalah di pencernaannya karena kurangnya serat hijauan seperti itu, serat kasar. Jadi yang jelas intinya kita semuanya kalau ingin menjadi peternak yang cerdas dan pintar, hal yang paling perlu diutamakan adalah kita memang harus benar-benar teliti teman-teman. Kita harus teliti, telaten. Kita harus bisa memahami kambing kita seperti apa, kambing kita butuh apa, kambing kita ini harus kita apakan ke depannya biar hasilnya lebih bagus seperti itu. Kita harus benar-benar teliti dan telaten. Jadi tidak hanya teliti, tapi kita juga telaten. Karena apa? Kalau kita tidak kerjakan, yang jelas kita tidak telaten mengerjakan, kita tidak telaten untuk memproses, itu juga percuma walaupun kita teliti. Jadi tidak hanya asal teliti saja teman-temannya. Kalau cuma teliti saja itu tidak ada fungsinya. Yang jelas kita di samping kita teliti, kita harus telaten untuk mengerjakan, kita harus telaten untuk memproses. Itulah yang dimaksudkan kenapa kita kalau telaten mesti panen. Seperti itu, karena yang jelas kalau orang telaten itu pasti dia bekerja, pasti dia mengerjakan, pasti dia berproses. Itu yang dinamakan telaten. Jadi tidak hanya asal teliti. Walaupun kita sebagai peternak yang pintar, cerdas, tapi kalau kita tidak teliti dan tidak telaten, yang jelas hasilnya pun tetap berbeda teman-teman semuanya. Tetap bisa dikalahkan dengan orang mungkin yang tidak pintar tapi orangnya telaten. Hasilnya pasti sangat bagus nanti, karena apa? Dia sangat telaten untuk mengerjakan, untuk memproses, untuk memahami kambingnya bagus, sudah ada perkembangan apa belum, kambingnya bermasalah apa tidak. Dia telaten mengerjakan, dia telaten memproses seperti itu. Misal ada keluhan langsung dikerjakan, langsung misalnya dikasih pelayanan ekstra seperti itu. Itu yang dinamakan telaten. Jadi bukan hanya asal teliti saja, harus diingat benar-benar. Jadi untuk kita semuanya menginginkan sebuah hasil yang maksimal, menginginkan sebuah perjalanan yang lancar, itu semuanya memang harus diimbangi dengan sebuah ilmu, kemampuan, sebuah semangat, rasa tanggung jawab besar seperti itu yang paling diutamakan. Jadi ke depan kita harus tekankan kalau kita itu sebagai peternak memang harus butuh konsisten, butuh yang peternak tangguh seperti itu. Jadi tidak hanya asal kita beternak kasih pakan setelah itu dibiarkan saja, tidak. Karena untuk kambing PE sendiri yang jelas sudah sangat banyak sekali yang memahaminya. Kalau untuk kambing PE itu harganya bukan harga sembarangan, harganya sudah mahal teman-temannya. Anda membeli kambing cempe harga 3 juta, 5 juta. Kalau di krus daging itu tidak masuk teman-temannya. Jadi harus diingat. Walaupun dengan harga 4 juta, 3 juta, kalau kita tidak pandai-pandai untuk memproses, mengembangkan, yang jelas Anda pun nanti pasti bisa mengalami sebuah kegagalan seperti itu. Jadi harus benar-benar diingat, jangan sampai kita teledor. Kita harus benar-benar waspada, teliti, dan telaten. Tak lupa juga kita harus imbangi dengan semangat juang yang tinggi. Kita harus imbangi tanggung jawab besar. Tanggung jawab kita harus besar kalau kita ingin maju. Kalau kita ingin maju tapi tidak tanggung jawab, yang jelas juga tidak bisa. Percuma saja teman-teman semuanya. Dan mungkin seperti itu teman-teman, sedikit informasi dari kami. Semoga saja sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE. Semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Tawa luar biasa teman-teman. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.